Jadi itu yang banyak trader-trader gagalnya di situ sih menurut saya. Di mindset awalnya. Oke, berarti kita juga perlu, misalkan kita sebagai apa ya, sebagai mahasiswa ya, dan kalau lulus kita juga perlu nih buat nyari pekerjaan, buat mendapatkan aktif income dari gajinya dulu ya Om ya. Kemudian kita bisa Betul, investasikan. Oke, berarti betul. Karena saham itu Anda mau sambil kerja sebenarnya juga bisa sih, asal Anda bukan scalper gitu ya, bukan scalping yang pantau tiap detik, itu Anda tetap bisa kerja, bisa bisa main swing misalnya kan. Atau kalau kayak saya juga, saya ada usaha-usaha lain juga sambil sambil ke tempat A ketemu orang juga sambil buka HP trading masih bisa gitu. Jadi saham itu fleksibel lah, fleksibel banget. oke Om. Nah di sini juga ada pertanyaan Om dari Iqbal Rafadani Om. Pertanyaannya adalah Om Silent, ada nggak sih Om cara screening saham yang mau bullish? Bullish itu gimana? Jadi kayak apa ya, ciri-ciri dari bullish itu gimana sih Om gitu? Oke, kalau ditanya ciri-ciri bullish ya berarti ya. Kalau ditanya ciri-ciri bullish yang pertama ya kita harus belajar itu tren. Ya, ini juga termasuk prinsip-prinsip dasar analisis teknikal nih yang wajib gitu ya. Jadi gimana cara lihatnya? Yang pertama minimal dia membentuk HH dan HL. Apa itu? Higher high dan higher low. Jadi secara chart dia semakin lama membentuk high yang baru atau peak yang baru gitu ya. Misalnya harga kemarin 100, sebulan kemudian dia berhasil tembus 110. Berarti kan dia mau nembus titik yang baru. Nah, habis HH kita perlu membuktikan dari HL, higher low. Jadi low dari chartnya itu juga harus makin tinggi. Misalnya dari 100 turun ke 95, habis 95 naik ke 110, habis 110 turun ke misalnya turun ke 105, berarti kan terbentuk higher low dan higher high. Nah, itu ciri-ciri uptrend. Itu. Ya itu kalau mau ciri-ciri bullish. Lalu ada indikator-indikator yang bisa memudahkan kita untuk mengetahui apakah emiten ini uptrend atau downtrend. Ya paling gampang ya moving average gitu. Ya Anda tinggal lihat moving average-nya di bawah harga, ya berarti candle-nya di atas, moving average-nya di bawah, gitu ya. Yaitu menandakan ciri yang uptrend. Ya, banyak cara sih, cuman kalau teman-teman belajar ikut sertifikasi ya diajarinnya higher high higher low tadi. Ya, gitu. Itu sih yang poin itunya, ciri-ciri bullish. Oke Om. Terus tadi kan Om sempat bahas ya kalau juara 2 dari Hot Champion, nah itu kan returnnya 488% ya Om ya? Nah itu ada Betul. pertanyaan dari Syahrul, nah itu 488% itu dari scalping atau swing Om? Kompetisi Mirai kan sebulan ya. Jadi mostly saya dapatnya scalping semua. Enggak pure scalping, misalnya di jam 10 jual jam setengah 11 enggak. Jadi sometimes saya beli sore jual pagi. Sebagian beli sore jual pagi, jam 9 dari dia gap up, saya lepas. Sebagiannya ya scalping, karena kan memang dalam kompetisi ya, jadi waktunya terbatas. Oke, berarti kita lanjut ke selanjutnya Om ya. Kan kalau di dalam analisa suatu saham kan ada seperti teknikal, kemudian ada fundamental dan ada bandarmologi ya Om ya. Nah itu seberapa penting sih Om penggunaan ketiga itu? Penggunaan teknikal, fundamental, sama bandarmologi itu Om. Oke, ini menarik ya. Jadi ya saya yakin teman-teman juga udah kenal lah ya. Teknikal udah pasti tahu, fundamental juga udah pasti dengar. Bandarmologi juga saya yakin udah bukan hal yang tabu ya. Kalau dulu zaman saya bandarmologi masih ilmu apa ya? Ilmu mahal atau nggak semua orang pelajari. Jadi kayaknya kalau zaman sekarang udah banyak influencer yang bahas, ya semua orang udah tahu lah ya basic-basic dari bandarmologi. Nah, tadi ditanya itu ya, fungsinya ya, fungsi dari teknikal fundamental ya, bandarmologi ya. Dan seberapa penting gitu Om dalam kita menggunakannya? Oke, oke. Nah, kalau ditanya seberapa penting dan fungsinya, itu relatif tergantung depend on gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman full long
term investor gitu ya, investor jangka panjang, saya rasa bandarmologi Anda nggak perlu pelajari sih. Ya, karena yang Anda fokuskan ialah fundamental perusahaannya gitu. Lalu berikutnya ialah kalau kita memang seorang teknikal, ya, bandarmologi jadi hal yang berbeda, jadi penting karena kalau Anda mempelajari intisari bandarmologi, kita itu melihat ada flow besar gak sih, ada dana masuk yang besar gak sih di saham itu. Karena ketika ada flow atau dana besar yang masuk ke dalam suatu saham, ya itu menandakan ada something yang terjadi di perusahaan itu. Ya bisa jadi apa? Nanti bisa jadi relate-nya dengan fundamental juga. Misalnya perusahaan ini akan dapat proyek besar, ya bandarnya sudah akum dulu dari sebelum beritanya rilis gitu ya. Atau rilis laporan keuangan kuartal 2-nya bagus, ya. Biasanya bandar sudah masuk duluan sebelum rilis laporan keuangan, gitu dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan, ya. Tapi saya pakai tiga-tiganya, saya combine. Jadi contoh gini, saya screening misalnya emiten untuk investasi. Udah ketemu nih emitennya misalnya ABCD. Ya. Nah, itu kan pakai fundamental, full screening. Habis itu saya mau entry masuk. Gitu. Entry masuknya pakai apa? Pakai teknikal. Ya kan? Entry masuknya pakai apa? Pakai teknikal. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa analisa yang saya lakukan benar, saya pakai supportnya. Supportingnya apa? Bandarmologi. Jadi teknikal dan bandarmologi saya gunakan untuk titik entry sehingga kita beli saham yang mau kita investasikan itu nggak terlalu tinggi harga belinya. Karena percuma kan, contoh kita tahu semua BBRI saham bagus, tapi kita entry-nya pas kemarin di 4.900, tetap rugi. Gitu. Anda tunggu setahun belum tentu balik, misalnya kan seperti itu. Tapi kalau Anda timingnya tepat, kayak sebulan lalu BRI nyampe 4.000, Anda entry, Anda udah floating profit sekarang. Jadi kalau ngomong invest sebenarnya perlu teknikal. Anda perlu pelajari minimal dasar-dasar teknikal untuk entry. Ya, jadi sebenarnya saling terkait sih menurut saya. Dan saya pribadi pakai semua. Gitu. Oke, berarti dari fundamental, teknikal, dan bandarmologi itu saling berkaitan ya Om ya. Jadi kalau kita saling berkaitan. harus lihat dulu nih perusahaannya itu secara fundamentalnya ya Om ya, secara bisnisnya apa, kemudian laporan keuangannya bagaimana, kemudian saat kita mau masuk kita juga nggak bisa nih asal masuk, jadi kita harus pakai teknikal itu ya Om ya. Betul. Jadi dua hal yang bisa kita combine sebenarnya. Oke, terus ada juga nih Om pertanyaan dari isi Iqbal lagi, Kak Iqbal Rafadani bertanya sih, Om Selen merhatiin Telkom nggak? Kenapa akhir-akhir ini selalu ada yang HK di akhir jam market? Oh, oke. Pertanyaan menarik ya. Telkom ya. Kalau ditanya lirik Telkom nggak? Saya pribadi sih nggak untuk trading ya untuk saat ini ya. Meskipun sektor telekomunikasinya dalam seminggu terakhir naik tuh. Telkom, ISAT. Ya, kalau saya trading ya saya friend gitu. Maksudnya yang small cap-nya lah. Ya. Kalau ditanya, ini kan pertanyaan menarik nih. Om, saya perhatiin ada saham ini kok selalu misalnya di HK di jam sekian misalnya dengan jumlah besar. Itu sebenarnya biasa ada tanda-tanda institusi atau enggak individu dengan dana besar itu masuk. Kalau misalnya Telkom di jam 2 selalu ada yang HK 80.000 lot. Nah, itu kalau selalu seperti itu. Karena saya dulu pernah ketemu, ya. Dulu ada emiten namanya Dian, itu dalam 2 minggu itu selalu di jam 2, di rentang jam 2 sampai setengah 3, itu bandar RF, dulu kan kode broker kita bisa lihat langsung ya. RF itu HK dari 130 ke 140. Dan itu dilakukan 2 minggu berturut-turut tuh. Habis di HK ke 140, turun lagi, closing 130. Nah, kalau Anda sudah mengetahui polanya, Anda bisa spekulasi. Nah, dan waktu itu saya juga banyak profit tuh di Dian. Jadi saya udah tahu polanya nih. Jadi saya beli pagi, langsung antri jual di 137. Dan itu ngulang tuh, polanya repeat selama 2 minggu. Nah, tapi kalau dalam kasus Telkom itu kan emitennya liquid ya. Jadi kalau ada yang HK pun, saya yakin harganya nggak gerak
tiba-tiba naik 5% kan. Paling naik juga cuma 0, sekian persen. Jadi kayaknya nggak ada impact sih. Ya, cuman kalau ditanya ada apa, ya berarti ada institusi ataupun individu yang masuk. Karena biasanya kalau institusi dia pakai otomatisasi semua, pakai bot untuk input belinya, nggak manual kayak kita individu. Oke, info yang menarik nih teman-teman. Kalau kita tahu polanya, kita juga bisa apa ngikutin juga dan dapat profit juga. Betul, betul. Karena terutama di emiten yang small cap ya, emiten-emiten yang third liner, ya kalau hafal pola, ya itu bisa keuntungan tersendiri sih untuk kita. Oke. Terus buat info juga ya buat teman-teman yang jangan lupa nih, kita juga bakal ada hadiah buat 2 orang yang teraktif nih. Jadi ini juga udah ada lagi nih yang nanya nih dari Syahril lagi Om. Mau nanya, Boleh. mau fokusnya itu di scalping. Nah, apa sih yang harus diperhatiin atau indikator apa yang pas buat entry gitu Om? Kalau buat scalping. Oke. Kalau ngomong scalping, pertama Anda harus kuasai bid offer. Itu udah pasti ya. Karena scalping itu kan berpacu sama waktu ya. Kadang dalam beberapa detik kita bisa profit tuh kalau scalping sebenarnya. Maka dari itu salah satu hal penting bid offer. Tapi kalau day trade atau swing trade ya bid offer nggak terlalu krusial. Tapi kalau scalping krusial gitu ya. Lalu kalau indikator ya, sebenarnya cara analisanya sama sih. Contoh kayak gini. Misalnya saya mau scalping. Ya, saya mau scalping ya minimal kalau mau risk-nya kecil, probabilitas hit-nya tinggi, ya kita cari emiten yang uptrend kan. Ya, kita buka chart daily dulu, kita cari dulu nih emiten-emiten yang kita kategorikan uptrend. Itu habis itu kita masukkan ke list, besoknya kalau emiten-emiten itu bergerak ya kita tinggal masuk scalping. Dengan cara apa? Bid offer tadi. Cuman bid offer ini agak unik. Banyak yang ngajarin tekniknya, cuman pada prakteknya itu kondisional banget. Jadi semakin Anda sering lihat secara langsung, melihat pergerakan bid offer atau bahkan praktek secara langsung, ya Anda akan memahami nih, oh ternyata pola bid offer yang kayak A di saham A akan naik. Karena pola bid offer di saham A sama di saham B bisa jadi pergerakannya beda, yang satu naik, yang satu turun. Itu dan ya itu didapat dari banyaknya praktek. Ya kalau bid offer itu semakin sering Anda praktek, Anda akan ketemu. Ya ketemu ibaratnya intisari dari bid offer itu gitu. Oke Om. Apa ya mengenai strategi nih atau indikator? Apa strategi atau indikator apa sih yang jadi jagoan Om Selen ini tuh ketika trading gitu? Oke, ya, ini juga menarik nih. Sebelum kita jauh-jauh bahas indikatornya ya, jadi ini mindset juga, karena analisis teknikal juga kita punya mindset harus benar. Pertama, analisis teknikal itu nggak ada yang 100% tepat. Jadi di pasar saham itu nggak ada yang 100%. Jadi kalau ada yang bilang ilmu ini 100% berhasil, itu bohong. Nah itu udah pasti itu bohong. Jadi nggak ada satupun, bahkan nggak ada indikator satupun yang berhasil 100%. Itu dulu ya, itu mindset dulu tuh pertama. Lalu yang kedua, saya analogikan gini, ya, misalnya kita kombinasiin indikator A sama indikator B. Nih orang pertama dia pakai indikator A dan B. Orang kedua pakai indikator C dan D. Orang ketiga pakai indikator E dan F. Nah, tiga-tiganya bisa profit gak? Bisa. Tergantung apa? Tergantung apakah indikator tersebut cocok dengan mereka. Contoh, misalnya saya bilang saya pakai stokastik. Ya, bisa jadi Mas Arya cocok, bisa profit, bisa jadi teman-teman nggak cocok. Gitu. Jadi indikator itu menyesuaikan dengan kondisi kita. Ya, jadi kalau Anda mau pelajari dulu semua indikator. Habis itu nanti Anda akan memfilter mana yang cocok, mana yang enggak. Kan kelihatan ya. Misalnya saya sebulan trading pakai indikator stokastik sama MA, nggak profit. Bulan depan pakai indikator MACD sama RSI, profit. Ya berarti indikator RSI dan MACD yang cocok untuk Anda. Ya, yang salah bukan indikatornya,
Yang salah mungkin ketidakcocokan karakteristik indikatornya dengan karakteristik trading teman-teman.